Jika cinta dibalas santet. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Rastra Ksatria teman-teman ya. Dan pada kisah Wasis dan Gali episode sebelumnya itu, mereka kan ke Garut ya, ke rumah kediaman Pak Pradana hingga akhirnya. Di sana Pak Pradana menghembuskan nafas terakhirnya karena Pak Pradana nggak mau nih pesugihan ini dilanjutkan turun-temurun sampai anak cucunya nanti kelak. Jadi dia memilih menutup pesugihan itu sebagai tumbal terakhir. Waduh, ini apalagi yang terjadi setelah kematian Pak Pradana ini? Pasti penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jangan pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke kota Garut. Pagi menjelang siang, langit Garut tampak pucat. Matahari sudah naik, tapi cahayanya tertahan awan tebal. Di komplek pemakaman keluarga Pradana, orang-orang sudah berdatangan sejak subuh. Deretan mobil memenuhi sisi jalan, sebagian besar berplat luar daerah. Ya, nama Pradana memang bukan nama sembarangan. Di bawah tenda putih, keranda telah diletakkan rapi, kain penutupnya bersih tanpa hiasan berlebih. Beberapa lelaki berpeci duduk bersila, melantunkan doa. Suasana hening. Hanya sesekali terdengar isak dari keluarga terdekat. Ningrum berdiri di barisan depan, mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajah cantiknya terlihat pucat, matanya sembab, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Sejak pagi, dia lebih banyak diam. Gugum berdiri di sampingnya. Wajahnya terlihat kusut dan kelelahan, matanya merah, tapi berbeda dengan Ningrum, ia tampak kosong, seperti belum sepenuhnya menerima apa yang terjadi. Beberapa meter dari area utama pemakaman, Wasis berdiri bersama Gali dan Cecep. Mereka di sana tanpa banyak bicara, tidak ada sapaan, tidak ada usaha mendekat. Wasis memilih berdiri agak jauh. Di bawah pohon besar di sisi pemakaman, tangannya terlipat di depan dada, kepalanya sedikit menunduk. Sejak tiba, pandangannya beberapa kali tertuju ke arah Ningrum, tapi selalu cepat ia alihkan. Gali berdiri di sebelahnya. Kedua tangan masuk ke saku celana. Wajahnya serius, tidak ceria seperti biasa. Cecep berdiri sedikit di belakang, sikapnya lebih terlihat bingung. Kayaknya kita mah memang nggak seharusnya deket-deket ya, bisik Cecep pelan. Gali mengangguk. Ya, dari awal juga udah kelihatan. Wasis tidak menanggapi. Tatapannya kembali ke arah depan. Ia melihat Ningrum yang sama sekali tidak menoleh ke arah mereka. Padahal Wasis tahu jika Ningrum melihatnya. Dia tahu dari caranya berdiri yang kaku, dari bau Ningrum yang sempat menegang ketika mereka pertama kali datang. Tapi Ningrum memilih berpaling, memilih seolah-olah Wasis, Gali dan Cecep hanyalah tamu asing yang kebetulan hadir. Prosesi berjalan.
Doa dipimpin dengan hikmat. Beberapa anggota keluarga Pradana tampak menangis. Tangisan itu pecah dan reda bergantian. Gugum akhirnya menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ningrum tetap berdiri tegak. Saat keranda diangkat, barulah Ningrum bergerak sedikit lebih dekat. Ia membantu mengatur langkah, memberikan isyarat pada beberapa kerabat. Wajahnya tetap datar, tidak ada air mata. Dia terlihat seperti seseorang yang sedang menjalankan kewajiban, bukan seseorang yang sedang berduka. Wasis mengencangkan rahangnya. Di dalam dirinya ada perasaan berat yang sulit dijelaskan. Dia tidak menyesal telah datang, tapi dia juga sadar kehadirannya mungkin tidak diinginkan. Ketika keranda itu mulai diturunkan, Ningrum akhirnya menoleh, bukan ke arah Wasis, tapi ke arah lain, ke barisan keluarga yang lebih jauh. Tatapannya tajam, dingin dan terjaga, seolah ia sedang memastikan sesuatu. Gali memperhatikan itu dengan perasaan tidak enak. "Sis, Mbak Ningrum kok kayaknya beda banget yo," katanya pelan, nyaris berbisik. Wasis mengangguk. "Aku tahu, Li." Setelah prosesi selesai, satu persatu pelayat mulai meninggalkan area pemakaman. Keluarga besar Pradana masih berkumpul di dekat pusara. Ningrum berdiri di sana, berbicara singkat dengan beberapa orang tua. Sikapnya tenang, terkendali, bahkan terlihat kuat. Tidak ada ucapan terima kasih yang diarahkan pada Wasis dan kawan-kawan. Tidak ada lirikan, tidak ada salam. Wasis memutuskan itu cukup. "Ayo," katanya singkat. Gali dan Cecep mengangguk. Mereka berbalik tanpa menunggu lebih lama. Tidak ada upaya mendekat, tidak ada pamit. Ketiga orang itu melangkah pergi dengan jarak yang tetap mereka jaga sejak awal. Di belakang mereka, Ningrum berdiri diam, menatap pusara ayahnya. Wajahnya tetap tenang, namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Gali melirik ke arah Wasis. "Sis, kamu gak apa-apa kan?" Wasis menggeleng pelan. "Gak apa-apa." Jawaban itu terdengar datar, terlalu singkat. Gali tahu kalau Wasis sudah bicara sesingkat itu, artinya pikirannya sedang tidak di sini. Beberapa menit berlalu. Ningrum terlihat berjalan ke arah mobil keluarga bersama Gugum adiknya dan beberapa kerabat dekat. Wajahnya tertutup kacamata hitam, langkahnya tegas, bahunya lurus. Tidak ada gerakan yang menunjukkan kelelahan atau kesedihan berlebihan, hanya jarak. Wasis mengeluarkan ponsel dari dalam saku. Ia melangkah sedikit, menjauh dari Gali dan Cecep, lalu menekan nomor yang sudah hafal di luar kepala. "Assalamualaikum." "Selamat siang, Komandan." Ucapnya begitu sambungan telepon itu tersambung. "Waalaikumsalam. Gimana, Sis?" Suara Komandan Sugeng terdengar jelas. "Acara pemakaman sudah selesai, Komandan. Pak Pradana sudah dimakamkan," jawab Wasis. Di seberang telepon sana terdengar jeda singkat. "Saya turut berduka. Wasis, kalian sudah melakukan yang terbaik." Wasis tidak langsung menjawab. "Perintah lanjut, Komandan." Kalian bertiga langsung kembali ke Jakarta. Tidak ada lagi yang perlu kalian lakukan di Garut. Istirahatkan badan kalian," kata Komandan Sugeng tegas. "Siap, Komandan." Telepon ditutup. Wasis menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum memasukkannya kembali ke saku. Ia menarik nafas dalam, lalu berbalik menghampiri Gali dan Cecep. "Kita diperintahkan untuk pulang ke Jakarta," kata Wasis. Gali mengangguk. "Sekarang juga, Sis?" Cecep memberanikan diri bertanya. "Kang Wasis, biasanya mah kalau habis acara pemakaman ada acara makan-makan dulu." Gali menoleh ke arah Cecep, memandangnya dengan tatapan tajam. "Enggak, tapi kayaknya kita harus buruan pulang ya," jawab Cecep ketakutan melihat mimik wajah Gali. "Kira-kira launya apa, Cep? Aku lapar banget ini,"
Tanya Gali yang disambut tepukan jidat oleh Cecep. Wasis diam sebentar. Tatapannya kembali ke arah Ningrum yang kini berdiri di dekat mobil. Berbicara singkat dengan sopirnya, wajahnya tetap tidak terbaca. "Aku pamit dulu," kata Wasis akhirnya. Dia melangkah perlahan mendekat, tidak terburu-buru, tidak ragu. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, Ningrum menoleh, tatapan mereka bertemu. Ningrum membuka kacamata hitamnya. "Mbak," sapa Wasis pelan. Ningrum menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa ya?" "Kami sudah diperintahkan untuk pulang ke Jakarta. Saya hanya ingin pamit," kata Wasis. Ningrum mengangguk singkat. "Ah, ya." Nadi suaranya netral, tidak dingin berlebihan, tapi jelas tidak hangat. "Saya turut berduka cita sekali lagi. Kalau ada yang bisa kami bantu ke depannya..." Sepertinya nggak ada lagi ya. Terima kasih sudah datang," potong Ningrum halus tapi tegas. Kalimat itu berhenti di sana. Tidak ada lanjutan, tidak ada harapan, dan tidak ada permintaan. Wasis menelan ludah. "Baik, Ningrum." Dia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda penghormatan, lalu melangkah mundur. Tidak ada jabat tangan, tidak ada tatapan terakhir yang lama. Ningrum sudah kembali menoleh ke arah gugum adiknya, seolah pembicaraan mereka barusan tidak pernah terjadi. Gali dan Cecep sudah berdiri di dekat mobil yang disiapkan sopir. Pintu dibukakan tanpa banyak kata. Mereka bertiga masuk satu persatu. Mobil mulai bergerak meninggalkan area pemakaman. Wasis menatap keluar jendela, melihat sosok Ningrum semakin mengecil di kejauhan. Wajah perempuan itu tetap menghadap ke depan, tidak menoleh sama sekali. Di dalam mobil tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin mobil dan jalanan yang membawa mereka kembali ke Jakarta, meninggalkan Garut, meninggalkan keluarga Pradana, dan meninggalkan sesuatu yang membuat Wasis terluka. Mobil yang membawa mereka dari kota Garut tiba di kota Jakarta menjelang sore. Perjalanan panjang itu dilalui hampir tanpa percakapan. Cecep tertidur hampir sepanjang perjalanan akibat minum antimo terlalu banyak. Gali lebih banyak diam, menatap keluar jendela, menahan lapar. Wasis duduk tegak, pikirannya masih tertinggal di rumah besar keluarga Pradana. Pada nafas terakhir, lelaki tua itu dan tatapan Ningrum yang dingin seperti dinding batu. Begitu sampai di Jakarta Selatan, Wasis tidak langsung pulang ke kos-kosan. Ia hanya berkata singkat pada Gali dan Cecep. "Kalian istirahat saja dulu. Aku akan langsung pergi ke kantor untuk laporan pada Komandan Sugeng." Gali mengangguk. Cecep membuka mata lalu mengangguk juga tanpa banyak bertanya. Mereka tahu, setelah kejadian di Garut, laporan ke Komandan Sugeng tidak bisa ditunda lagi. Wasis menuju kantor perusahaan keamanan yang menjadi induk mereka. Bangunan itu tidak begitu besar, tapi cukup rapi dan selalu dijaga. Dia masuk, memberikan salam pada petugas jaga, lalu langsung diarahkan ke ruangan Komandan Sugeng. Di dalam ruangannya, Komandan Sugeng sedang duduk di balik meja sambil membaca berkas. Begitu melihat Wasis masuk, dia menutup map itu dan mengangkat wajah. "Duduk, Sis," katanya singkat. Wasis duduk tegak, punggungnya lurus, kedua tangannya terkepal di atas paha. Sejenak hening sebelum Komandan Sugeng berbicara lagi. "Bagaimana Sis laporannya?" Wasis menarik nafas, lalu mulai bercerita. Dia menyampaikan semuanya secara runtut. Kondisi Pak Pradana di Garut, pengakuan tentang perjanjian leluhur mereka, dan keputusan Pak Pradana untuk mengorbankan dirinya sendiri, hingga peristiwa di dalam kamar saat nafas terakhir itu berhenti. Wasis tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi, termasuk tentang pertemuannya dengan Eyang Jalayuda dan keputusan yang diambil di alam gaib.
Komandan Sugeng mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ia menangkap bobot cerita itu. Jadi, perjanjian mereka benar-benar berhenti, sis? Tanya Komandan Sugeng akhirnya. Iya, Komandan. Perjanjian itu terhenti karena Pak Pradana memilih menjadi tumbal terakhir. Lalu, ikatan kekeluarganya terputus. Jawab Wasis. Komandan Sugeng mengangguk pelan. Ia bersandar di kursinya, kedua tangannya terlipat di atas dada. Berat juga ya, sis. Ya wajar juga sih kalau Ningrum kecewa, katanya singkat. Wasis menduduk sedikit. Saya mohon maaf, Komandan, apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan Komandan. Komandan Sugeng mengangkat tangan. Oh, jangan minta maaf. Jangan pernah minta maaf untuk sesuatu yang bukan kelalaianmu. Dia menatap Wasis lurus. Wasis, kamu sudah melakukan yang seharusnya kamu lakukan, bahkan menurutku itu lebih. Ruangan kembali hening beberapa detik. Keluarga Pradana memang bukan keluarga sembarangan, sis. Dari dulu banyak sekali cita-cita yang tidak pernah masuk laporan resmi. Tapi kalau menurut aku ya, keputusan Pak Pradana itu ya tidak semua orang sanggup, sis. Wasis tidak menjawab. Dadanya terasa sesak, bukan karena ragu, tapi karena ingatan pada Ningrum. Cara perempuan itu menatapnya tanpa emosi di pemakaman. Terus, gimana kondisi psikismu? Tanya Komandan Sugeng tiba-tiba. Stabil, aman, Komandan. Jawab Wasis cepat. Komandan Sugeng menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat, lalu ia mengangguk. Oke, baik. Mulai sekarang kamu saya perintahkan untuk beristirahat dulu 1 hari penuh. Tidak ada patroli, tidak ada tugas lapangan. Setelah dari sini kamu pulang, tidur, tenangkan pikiranmu. Wasis mendongak. Tapi Komandan, itu perintah, sis. Kamu itu bukan mesin. Apa yang kamu hadapi di Garut itu bukan perkara kecil. Kalau kamu paksakan langsung bertugas, nanti kamu yang bakalan tumbang. Potong Komandan Sugeng tegas. Wasis terdiam, lalu mengangguk. Siap, Komandan. Besok lusa, kamu bertiga kembali bertugas seperti biasa. Jaga komplek di Jakarta Selatan. Rutin, normal, kita kembalikan ritmenya. Siap, Komandan. Komandan Sugeng berdiri, mendekat, lalu menepuk bahu Wasis 1 kali. Sis, kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Ya, terkadang hasilnya memang tidak selalu sesuai dengan harapan orang lain, tapi tanggung jawabmu selesai. Wasis berdiri kemudian memberi hormat. Terima kasih, Komandan. Wasis keluar dari ruangan Komandan Sugeng dengan langkah yang mantap, meskipun untuk hatinya belum sepenuhnya tenang. Untuk saat ini, Wasis hanya bisa menuruti perintah dari Komandan Sugeng, pulang, beristirahat, dan bersiap kembali ke rutinitas. Di lusa paginya, komplek perumahan elit di Jakarta Selatan itu kembali pada ritme yang biasa. Gerbang utama dibuka tepat waktu, lalu lintas penghuni mulai ramai oleh mobil-mobil yang keluar masuk. Burung-burung di pepohonan berderet di sepanjang jalan utama berkicau, bersaing dengan suara mesin kendaraan dan sapaan singkat antar satpam yang berganti shift. Wasis berdiri di pos jaga utama, mengenakan seragam biru tua yang sudah rapi. Tubuhnya tegap seperti biasa, tapi wajahnya berbeda. Sorot matanya redup, pandangannya sering kosong sejenak sebelum kembali fokus. Dia menjalankan tugasnya tanpa salah, tanpa keluhan, namun gerakannya terasa lebih lambat, seolah ada beban yang menempel di pundaknya. Gali memperhatikan dari kejauhan. Ia sedang mencatat keluar masuk kendaraan tamu, tapi matanya beberapa kali melirik ke arah Wasis. Sudah 2 jam mereka bertugas dan Wasis terlihat berbeda. Tidak lama kemudian, Cece pun datang membawa 3 gelas kopi dari pantry kecil di belakang pos. Ngopi dulu ya kita ya, katanya sambil menyodorkan 1 ke Gali dan 1 ke Wasis.
Ngopi biar tambah semangat. Gali langsung meraihnya. Mantap, Cep. Wasis menerima gelas itu mengangguk singkat. Makasih ya, Cep. Dia menyesap kopi, tapi ekspresinya tetap datar. Cecep sempat sekilas menatap wajahnya, lalu menahan komentar. Cecep bukan tipe orang yang beka, tapi perubahan Wasis terlalu jelas untuk diabaikan. Di sini, Gali langsung berkomentar. Sis, kalau kamu capek bilang, istirahat aja sana. Kata Gali pelan, tidak seperti biasanya yang ceplas-ceplos. Wasis menggeleng kecil. Aku gak apa-apa, Li. Gak apa-apa katamu, tapi mukamu itu loh gak enak dilihat, kata padeku. Sesuatu yang dipaksakan itu gak akan baik hasilnya. Wes, istirahat sana, sambung Gali khawatir terhadap kondisi sahabatnya itu. Wasis tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Mungkin cuma kurang tidur aja. Sis, kalau ada masalah ya diomongin, sis. Ya kali aja aku bisa bantu. Atau minimal kan kamu bisa sedikit plong kalau udah ngobrol, kata padeku. Beban itu jangan dipegangin terus, sis. Sesekali ya kamu taruh juga dong biar nggak pegel, ujar Gali yang mulai bawa-bawa nama padenya. Aku nggak apa-apa, Li. Beneran, jawab Wasis lagi sambil menyesap kopi hitamnya. Gali tahu itu bukan jawaban jujur, tapi ia memilih tidak mendesak. Dia paham betul apa yang baru saja mereka lalui di Garut. Gali tahu betul Wasis kecewa karena ia merasa gagal menolong Ingrum. Ya wes, kalau memang kamu belum mau ngomong, tapi ingat, ada aku sama Cecep yang siap bantu. Cecep mengangguk setuju meski tidak sepenuhnya mengerti. Benar Kang Wasis, hidup mah harus jalan terus. Kalau kata Mak Cecep mah, yang lewat ya dilewatin aja. Gali melirik Cecep sebal. Loh, kok kamu sekarang bawa-bawa kamu, Cep? Ya emang bener tuh Kang, Mak Cecep pernah ngomong kayak gitu, jawab Cecep sambil nyengir. Wasis tersenyum tipis. Senyum pertamanya pagi itu meski cepat menghilang. Ia kembali menatap jalan, tapi kali ini matanya sedikit lebih fokus. Di dalam kepalanya, wajah Ningrum kembali muncul. Tatapan dingin itu, sikapnya yang menjauh, dan perpisahan singkat yang terasa seperti tembok yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Dia tidak menyesali keputusannya, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang tertinggal di Garut, sesuatu yang belum selesai di hatinya. Radio komunikasi di pos berbunyi pelan. Panggilan dari pos pusat menanyakan tentang laporan situasi. Wasis merespon dengan sigap. Suaranya tetap tegas dan profesional. Gali mengamati itu semua dalam diam. Dia tahu sahabatnya itu sedang memaksa dirinya kembali ke rutinitas, kembali menjadi Wasis yang dikenal semua orang. Menjelang siang, matahari mulai meninggi. Keringat muncul di dahi mereka, tapi aktivitas terus berjalan. Saat ada jeda singkat, Gali mendekati Cecep. Cep, kamu tahu gak Wasis itu kenapa? Tanya Gali pada Cecep ketika Wasis sedang patroli motor. Iya ya, Kang Wasis kayak beda gitu ya. Apa dia kecapean kali ya? Jawab Cecep polos. Alah, kamu itu loh gak peka banget sama teman. Payah, saut Gali kesal. Memangnya Kang Gali tahu Kang Wasis kenapa? Tanya Cecep lagi. Cep, kalau menurut pengamatanku, Wasis itu lagi broken heart alias patah hati, jawab Gali setengah berbisik, matanya melirik sekitaran, takut Wasis muncul tiba-tiba. Patah hati? Patah hati sama siapa Kang? Tanya Cecep ikutan berbisik. Kamu itu ya bener-bener gak peka, Cep. Kamu itu kan kemarin 2 hari bareng sama kita. Masa kamu gak lihat sih gimana Mbak Ningrum menatap Wasis dan juga sebaliknya? Pengamatanmu sebagai seorang security lemah. Gimana kamu mau masuk dalam tim inti kita? Jawab Gali kesal. Maksudnya Kang Wasis teh patah hati sama Teh Ningrum? Ya sama Teh Ningrum. Masa iya sama Teh Tubruk? Kamu itu gak tahu posisi Wasis sekarang itu
mirip lagu yang sekarang lagi in, Cep. Lagu yang gimana, Kang? Tanya Cecep penasaran. Lagu itu loh yang lagi in, yang nyanyi cewek itu loh, yang gini nih. Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati, sedia payung sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Tahu nggak kamu lagunya? Tanya Gali menyepelekan Cecep. Sedia aku sebelum hujan kali, Kang, bukannya sedia payung, sahut Cecep kritis. Loh, sedia payung sebelum hujan, Cep? Masa sedia aku sebelum hujan? Ngarang kamu, sungut Gali tak mau kalah. Ya emang bener kalau pepatah mah sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau lagu itu mah sedia aku sebelum hujan, itu lagunya Idgitab, ujar Cecep menjelaskan. Alah, gak penting. Intinya kita berdua harus hibur si Wasis. Ingat, Cep, kita itu sahabat. Pungkas Gali mengakhiri perdebatan. Siap, Kang. Tapi nanti Kang Gali mah jangan nyanyi lagu yang tadi ya di depan Kang Wasis. Sambung Cecep lagi. Kenapa emangnya? Oh, takut bikin Wasis jadi tambah sedia, ujar Gali so tahu. Bukan, Kang, soalnya suara Kang Gali tadi jelek banget. Jawab Cecep asal yang berakhir lemparan rokok ke muka Cecep. Keesokan harinya, Wasis tetap datang bekerja seperti biasa. Langit pagi Jakarta Selatan cerah. Aktivitas di komplek perumahan elit itu berjalan normal. Mobil-mobil keluar masuk, beberapa penghuni jogging ringan, dan petugas kebersihan mulai menyiram tanaman. Dari luar tidak ada yang terlihat berbeda, kecuali Wasis. Dia berdiri di pos satpam utama dengan seragam rapi, tapi wajahnya pucat. Sorot matanya redup, tidak setajam biasanya. Tangannya beberapa kali mengepal lalu mengendur seolah sedang menahan sesuatu dari dalam tubuhnya. Gali memperhatikan sejak tadi. Sis, yakin kamu lagi gak apa-apa? Tanya Gali sambil menyerahkan buku mutasi. Gak apa-apa, Li, aman, jawab Wasis cepat. Cecep yang sedang duduk di kursi plastik ikut menoleh. Muka Kang Wasis pucat banget. Iya loh, Sis, mukamu itu pucat banget. Apa jangan-jangan kamu belum sarapan ya, Sis? Kita sarapan aja dulu yuk, biar Cecep yang beli. Tapi pakai uangmu ya, sambung Gali sambil mengerlingkan matanya ke arah Cecep. Wasis hanya tersenyum lalu menyaut. Aku belum lapar, Li, jawab Wasis singkat. Tapi beberapa kali Wasis menekan dada kirinya secara tidak sadar. Gali mulai tidak nyaman melihatnya. Yakin kamu gak perlu izin istirahat lagi? Tanya Gali lebih pelan. Komandan Sugeng kan kemarin juga bilang jangan dipaksakan. Wasis menggeleng, padahal di dalam tubuhnya ada rasa tidak beres yang terus merambat. Bukan sekedar rasa lelah, ada nyeri yang datang dari dalam, seperti sesuatu yang tertinggal dan belum sepenuhnya pergi. Setiap kali ia menarik nafas dalam, dadanya terasa berat. Sesekali pandangannya menggelap sepersekian detik, lalu kembali normal. Wasis menahan semua itu. Dia tidak ingin Gali dan Cecep tahu. Di siang harinya, panas mulai naik. Wasis berdiri di bawah kanopi pos, tapi keringatnya tetap mengalir. Bukan karena cuaca, melainkan karena tubuhnya sendiri yang terasa panas dingin tidak karuan. Tak lama kemudian, motor Cecep pun datang. Setelah memarkirkan motor, ia menghampiri Wasis sambil membawa nasi bungkus dan air mineral. Nih, minum dulu, Kang. Habis itu kita makan siang dulu ya. Muka Kang Wasis tambah pucat aja. Wasis menerima botol itu, tangannya sedikit bergetar, tapi ia segera menggenggamnya lebih kuat. Makasih ya, katanya singkat. Dia minum beberapa teguk, lalu mengembalikan botol itu. Belum sempat ia melangkah jauh, tiba-tiba rasa mual itu naik begitu saja, cepat dan keras. Tidak ada tanda peringatan. Wasis menutup mulutnya dengan tangan. Gali langsung siaga. Wasis,
Wasis berbalik cepat, berjalan menjauh dari pos dengan langkah tergesa. Baru saja beberapa langkah, tubuhnya melemah. Ia membungkuk, kemudian muntah. Cairan kental berwarna merah gelap keluar dari mulutnya, jatuh ke lantai paving. Wasis terbatuk keras. Satu tangannya menahan perut, satu lagi menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Ya ampun, Kang Wasis berak darah, teriak Cecep panik. Gali langsung memegangi bahu Wasis. Ini muntah darah, Cep, bukan berak. Sis, ayo kita ke rumah sakit, Sis. Wasis mencoba berdiri tegak, tapi lututnya goyah. Pandangannya berkunang, darah masih terasa hangat di mulutnya. Gak apa-apa, aku gak apa-apa nih, katanya lemah. Jelas ia berbohong. Gali tidak mau mendengar alasan lagi. Alah, gak apa-apa gimana? Cep, ambil motor cepat. Siap. Beberapa penghuni komplek mulai melirik. Suasana pos mendadak tegang. Gali menopang tubuh Wasis, membawanya duduk di bangku. Wasis terengah-engah, wajahnya terlihat semakin pucat. Di dalam benaknya terlintas potongan-potongan yang tidak jelas. Istana gaib yang runtuh, tatapan dingin ningrum di pemakaman, lalu suara Eyang Jalayuda yang tenang tapi berat, dan rasa bersalahnya. Gali menepuk pipi Wasis pelan. Pokoknya kita ke rumah sakit sekarang, gak ada debat. Wasis pun tidak membantah, dia hanya menunduk. Darah masih menetes dari sudut bibirnya, sementara sesuatu yang lebih dalam dari sekedar sakit fisik mulai menunjukkan akibatnya. Apa yang ia tinggalkan di kota Garut ternyata ikut pulang bersamanya. Di rumah sakit, Gali menunggu di luar ruang praktek dokter dengan wajah yang tegang. Cecep mondar-mandir, sesekali mengusap wajahnya sendiri. Jelas ia gelisah. Dari dalam ruangan terdengar suara batuk tertahan. Batuk Wasis kering dan dalam, seperti berasal dari dada yang terluka. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wasis keluar dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, bibirnya masih menyisakan bekas darah yang sempat ia muntahkan tadi. Di tangannya ada plastik obat dan selembar kertas resep. Gimana, Sis? Tanya Gali cepat. Kata dokter, aku terlalu banyak pikiran, stres, jawab Wasis singkat. Suaranya datar, terlalu datar untuk ukuran orang yang baru saja muntah darah. Cecep menengus pelan. Muntah darah dibilang stres? Dokter sekarang mah aneh-aneh. Gali tidak menimpali. Ia sudah terlalu lama mengenal Wasis untuk tahu jawaban dari dokter itu tidak sepenuhnya bisa diterima oleh temannya. Mereka langsung pulang ke kos-kosan. Di dalam kamar sempit itu, Wasis rebah di kasur. Tanpa membuka sepatu, Gali langsung menutup pintu, lalu duduk di lantai bersila menghadap Wasis. Kamu ngerasain apa sekarang, Sis? Tanya Gali pelan. Wasis memejamkan mata, dadanya naik turun perlahan. Ini kiriman. Dan ini bukan kiriman sembarangan. Cecep yang berdiri di dekat jendela langsung menoleh. Maksudnya Kang Wasis ini teh santet? Wasis tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah. Iya, Cep. Gali langsung faham. Dia mendekat, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di depan dada Wasis tanpa menyentuh. Energi murninya mengalir pelan masuk ke dalam tubuh Wasis. Beberapa menit berlalu, nafas Wasis kini mulai lebih teratur. Warna wajahnya sedikit kembali. Gimana, Sis? Udah mendingan belum? Tanya Gali. Wasis membuka mata. Tatapannya kini tajam, fokus, tidak lagi kabur seperti tadi. Cukup, Ri. Ia kemudian duduk perlahan. Lanjut Wasis, suaranya rendah. Yang mengirimkan ini sengaja tidak mau kelihatan. Jejaknya diputus rapi. Tapi justru itu yang bikin aku yakin kalau dia adalah orang yang aku kenal. Cecep menelan ludah. Orang yang kita kenal? Wasis tidak menjawab. Ia berdiri lalu duduk bersila di tengah kamar. Jaga badan, Kuli, katanya singkat.
Galih langsung berdiri di sisi kanan, Cecep di sisi kiri tanpa banyak bicara. Mereka pun paham. Wasis menarik napas panjang, merapalkan beberapa mantra, dan dunia di sekitarnya runtuh. Kesadaran yang melesat keluar dari raga, alam gaib menyambutnya dengan kesunyian yang ganjil. Tidak ada kabut pekat seperti biasanya, tidak ada suara liar. Tempat itu justru terlalu terlihat bersih. Sebuah tanah lapang dengan langit abu-abu pucat, seperti ruang pertemuan yang sengaja disiapkan. Wasis, Wasis, saudara seperguruanku, akhirnya kamu masih bisa datang ke sini. Suara itu terdengar tenang, tapi menyiratkan kesombongan. Wasis menoleh. Ya, dia sangat mengenali suara itu. Sosok itu berdiri sekitar 10 langkah di depannya. Tubuhnya tinggi, pakaiannya hitam ala pendekar, rambutnya panjang berkibar, aura dingin mengalir tanpa disembunyikan. Satrio, gumam Wasis. Ya, Satrio, teman seperguruan Wasis, saudara seperjalanan sekaligus musuh yang tidak pernah benar-benar selesai. Wasis, Wasis, aku nggak nyangka, Sis. Ternyata kamu selemah itu, lanjut Satrio sambil tersenyum tipis. Ternyata santet receh seperti itu bisa membuatmu terluka juga ya. Wasis menggenggam tangannya. Jadi kamu, oh tenang, jangan buru-buru, Sis. Tenang, aku cuma pelaksana, saut Satrio. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah samping. Wasis menoleh, dan seluruh dadanya seperti dihantam keras. Terlihat sosok wanita cantik berdiri di sana. Rambutnya terurai rapi, wajahnya tenang, tatapannya dingin, tanpa sisa kehangatan yang sempat Wasis kenal. Ningrum. Suara Wasis nyaris tak keluar. Ningrum menatapnya lama. Tidak ada senyuman, tidak ada ragu, hanya jarak. Kamu ternyata kelihatan lebih lemah daripada yang aku harapkan, katanya datar. Dunia terasa berputar. Kamu, Wasis mencoba menyusun kata. Untuk apa? Ningrum melangkah maju 1 langkah. Ya, aku. Jawaban itu jatuh lurus tanpa emosi. Kenapa? Ayahmu? Dia sudah memilih mati. Dan karena kalianlah semuanya menjadi hancur. Potong Ningrum tajam. Satrio tertawa pelan. Wasis, kamu itu benar-benar percaya kalau dia adalah gadis polos yang jatuh cinta? Sadar, Sis, gak mungkin wanita kaya, muda, cantik seperti Ningrum jatuh cinta sama satpam rendahan kayak kamu. Kebanyakan nonton sinetron kamu, Sis. Wasis bergetar menahan amarah kala mendengar ocehan Satrio. Ningrum menatap Wasis kali ini dengan kebencian yang tidak disembunyikan. Aku mendekatimu supaya kamu bisa menaklukkan makhluk itu, menjinakkan, bukan membunuhnya. Hanya agar perjanjian itu bisa diperbarui. Gugum sudah disiapkan, tapi kamu malah merusaknya. Wasis terasa seperti kehilangan pijakan. Gugum, suara yang bergetar. Ya, dia yang harusnya jadi calon tumbal dari generasiku. Dan kamu sudah merusak semuanya dariku, jawab Ningrum dingin. Oh ya, Sis, supaya hari ini kamu tidak mati penasaran, sebagai rekan seperguruan, aku akan memberitahu hal bahwa Ningrum ini bukanlah gadis polos seperti yang kau kira. Dia adalah pemimpin sekte dari wilayah Kulon, yang pastinya diawali juga musuhku sebagai pemimpin sekte dari wilayah Wetan. Awalnya aku berniat menghancurkannya lewat perang terbuka, tapi ya setelah aku timbang-timbang, untuk apa aku buang-buang energi dan membuat kehancuran? Lebih baik aku dan Ningrum bersatu
dan bersama kami akan menguasai alam gaib. Dan sepertinya itu akan bertambah asik ya. Kalau diawali bergabungnya kami itu dimulai dengan memusnahkan kecoa macam kamu sis. Ujar Satrio sambil mengedipkan satu matanya ke arah Ningrum. Wasis akhirnya paham, bukan kegagalan yang menghancurkannya, tapi pengkhianatan. Dan santet yang dikirimkan untuknya bukan sekedar untuk menguji, melainkan untuk menghilangkan nyawanya. Tatapan Wasis mengeras. Di balik luka dan rasa sakit, sesuatu bangkit perlahan. Kalau memang begitu, kita selesaikan sekarang, katanya pelan menatap Ningrum tanpa berkedip. Langit alam gaib itu bergetar. Di tangan kanan Wasis muncul pedang gaib Sukma Geni. Setelahnya terdengar suara auman harimau. Kemudian muncul sosok harimau gaib pendamping Wasis. Di sebelah kirinya ikut memandang tajam ke arah Satrio dan juga Ningrum. Satrio berdiri beberapa langkah di depan, tubuhnya tegap, wajahnya dingin, senyum tipis tersungging seperti mengejek. Di sampingnya berdiri Ningrum. Itulah yang paling menusuk Wasis. Ningrum mengenakan kebaya sederhana berwarna gelap, rambutnya tergelai rapi, wajahnya tetap cantik, tetapi tidak lagi hangat seperti yang Wasis kenal. Tatapannya datar, kosong dari rasa iba. Sebelum aku menghancurkan kalian berdua, ada satu fakta yang harus kalian tahu, terutama kau Ningrum. Ayahmu lah yang memilih sendiri. Dia ingin memutus rantai pesugihan itu. Dan kau membiarkannya kan? Suara Ningrum meninggi. Kau menghancurkan semuanya. Kekayaan, kekuatan, kejayaan keluarga kami, dan aku tidak akan pernah memaafkan hal itu. Ningrum, ayahmu melakukan itu semua atas dasar kasih sayang dari seorang ayah yang tidak ingin anak-anak dan keturunannya selanjutnya terjerumus ke dalam lembah dosa yang tidak berujung. Jawab Wasis dengan suara bergetar. Alah, sudahlah sis, simpan saja ceramah basimu itu, dan sekarang bersiaplah mampus dengan penyesalan tak berujung, ujar Satrio yang langsung memasang kuda-kuda tempur. Aura Satrio meledak. Dari punggungnya muncul bayangan senjata gaib, bentuknya tidak jelas, bergerak seperti asap hitam. Ningrum pun mengangkat tangannya, terlihat kujang kecil, tanah di sekitar mereka berdenyut. Wasis menarik nafas panjang. Kalau begitu, aku tidak punya alasan lagi untuk menahan diri, katanya datar. Api di pedang gaib Sukma Geni menyala terang. Dengan satu hentakan kaki, Wasis melesat maju. Harimau gaibnya melompat bersamaan. Tubuh harimau itu menerjang ke arah Ningrum. Satrio menyambut Wasis. Senjata gaibnya menghantam pedang Sukma Geni dengan dentuman keras yang mengguncang ruang di sekitar mereka. Benturan pertama membuat udara terbelah. Wasis menyerang tanpa ragu. Tebasan demi tebasan dilepaskan dengan cepat, padat, dan mematikan. Tidak ada gerakan sia-sia. Setiap ayunan pedang mengandung niat mengakhiri. Satrio terkejut. Ia mundur beberapa langkah, menahan serangan Wasis dengan susah payah. Jancok, Wasis semakin kuat, geram Satrio. Sementara itu, Ningrum berusaha mengendalikan harimau gaib milik Wasis. Dari tangannya keluar semburan energi hitam yang menghantam tubuh sang penjaga Wasis. Harimau itu terbental, namun segera bangkit lagi, mengaum keras, dan kembali menerjang. Pertarungan terpecah menjadi dua. Wasis mulai menekan Satrio. Setiap kali Satrio mencoba membuka jarak, Wasis sudah berada di depannya. Kilatan di mata Wasis terasa berbeda, liar, penuh tekad, nyaris tanpa belas kasihan. Ini bukan Wasis yang ku kenal, kata Satrio berteriak. Memang bukan. Sekarang adalah Wasis yang tidak ingin orang lain kehilangan seperti aku, jawab Wasis dingin. Satrio melakukan satu manuver cepat, menciptakan celah, lalu mundur jauh. Tubuhnya mulai goyah. Dia sadar jika pertarungan ini dilanjutkan, dia akan kalah telak. Di sisi lain, harimau gaib berhasil menjatuhkan Ningrum.
Tubuh Ningrum terpental keras ke arah tanah. Dia mencoba bangkit, tetapi Wasis sudah berdiri di hadapannya. Pedang gaib Sukmo Geni terarah tepat ke dada. Satrio melihat kesempatan itu. "Ningrum!" teriaknya. Dengan sisa kekuatannya, Satrio membuka gerbang bayangan dan melompat masuk, melarikan diri sebelum Wasis sempat mengejar. Alam gaib kembali hening. Wasis menatap Ningrum yang berlutut lemah di hadapannya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi kebencian di mata Ningrum, hanya keterkejutan dan juga ketakutan. "Habisi aku. Bukankah itu yang kau inginkan?" ucap Ningrum pelan. Tangan Wasis bergetar sesaat. Kenangan singkat melintas. Senyuman Ningrum disaung. Suaranya yang lembut, tatapan yang pernah membuat Wasis ingin melindunginya. "Aku tidak akan membunuhmu," kata Wasis akhirnya. Ningrum mendongak. "Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh dunia gaib ini lagi." Wasis mengangkat pedang Sukmo Geni tinggi-tinggi. Api di bilanya berubah warna menjadi putih terang. Harimau gaib berdiri di belakang Wasis, mengaum pelan seolah menjadi saksi. "Ajian penghancur sukma, pemusnah aji." Pedang itu menghantam tanpa menyentuh tubuh fisik Ningrum. Gelombang energi menghantam langsung ke inti jiwanya. Ningrum berteriak keras. Tubuhnya terlempar, aura gelapnya tercerai-berai seperti pecahan debu. Ketika semuanya usai, Ningrum terbaring lemah. Tidak ada lagi cahaya gaib di sekitarnya. Tidak ada jejak kekuatan. Wasis berdiri. Ia terdiam cukup lama. "Aku melakukan ini karena aku pernah mencintaimu. Pernah," ucapnya pelan. Alam gaib mulai memudar. Harimau gaib mendekat, menundukkan kepala, dan tubuh Wasis perlahan ditarik kembali ke dunia manusia dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya, namun tekad yang kini jauh lebih kokoh. Dalam kepala Wasis terus bergema kata-kata dari Eyang Jalayuda. "Pada akhirnya, yang hitam pasti akan terlihat hitam, dan yang putih pasti akan terlihat putih." Ya, Wasis baru saat ini menyadari arti dari ucapan Eyang Jalayuda. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Wasis dan Galih. Waduh, Wasis. Aduh, ketika cinta dibalas santet. Ikut merasakan ya kepedihannya Wasis ya. Ternyata Ningrum tidaklah seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang Wasis bayangkan. Ningrum ternyata benar-benar bertolak belakang. Ningrum ini ternyata adalah orang yang berkecimpung dalam dunia gaib. Jadi dia memang sengaja tuh ngirimin Wasis itu ke alam gaib sana. Kalau cuma naklukin mungkin dia bisa ya, maksudnya membunuh, memusnahkan makhluk gaib itu bisa. Tapi di sini dia berharap Wasis bisa menjinakkan makhluk gaib pesugihan itu. Tapi justru di situ Eyang Jalayuda tuh teman-teman yang ambil alih. Jadi ketika Wasis disuruh pulang sama Eyang Jalayuda lah yang menyelesaikan semua itu. Dan di situ terputuslah pesugihan. Waduh, pesugihannya Pak Pradana terputus, inilah yang bikin Ningrum marah. Dan Ningrum akhirnya ternyata Ningrum juga bergabung sama Satrio nih, musuh besarnya Wasis. Sakit hati deh, udah Wasis sakit hati. Udah dikirimin santet sama orang yang dia cintai. Terus ngelihat kenyataan dia bersanding dengan musuh besarnya yaitu Satrio. Aduh, sama Ivo aja deh. Wasis setuju nggak teman-teman ya kalau sama Ivo ya? Karena udah pernah ketemu Ivo kan, udah sakit hati banget. Semoga move on. Dan di sini juga bagaimana teringat lagi nih Wasis nih dari Eyang Jalayuda ngomong, yang hitam pasti akan kelihatan hitam, yang putih akan terlihat putih, yaitu bahwa selama ini yang dilihat sama Wasis adalah ilusi aja. Nah, pasti pertanyaan gini, kenapa dulu pernah Ningrum minta tolong untuk Wasis mengamankan rumah makan Saung Pradana? Itu sebenarnya di situ ngetes tuh, Ningrum kayak ngetes dan mengukur kemampuan Wasis dan kemudian nantinya akan menghancurkan bersama Satrio. Kurang ajar banget ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Dan oh iya itu ngomong-ngomong Galih suaranya jelek banget ya. Nyanyi sedih aku sebelum hujan. Keren pakai banget, saya suka banget kisah Wasis Galih dan juga Warkop Bang Doni, kisah Robert, kisah Rian, wah keren banget ya.
Bauer dan Tigor. Mudah-mudahan nanti Wasis Gali bisa collab sama Bauer dan Tigor. Waduh, nanti coba deh ngubungin Mas Rastra sama Nirmala ya supaya bisa berkolaborasi, pasti pecah banget ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Mas Rastra Kesatria atas kisah Wasis Galinya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk klik dong tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik, dan jangan lupa untuk link videonya bisa di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, monggo silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.